Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil mini research dari kelompok kami yang berjudul studi tentang hubungan remaja dan ibu, pendekatan indigenous psychology. Dengan saya sendiri Rizka Ramadhani dan dua orang lagi teman saya bernama Rizkina dan Riza Wulandari. Baiklah, saya pemateri pertama yang akan menjelaskan sedikit tentang abstrak dari penelitian ini, yaitu orang tua merupakan sosok yang sangat penting dalam perkembangan kehidupan anak-anaknya. Terlebih ibu, seorang ibu memiliki kesempatan yang lebih besar untuk membangun hubungan yang lebih dekat dengan anak-anaknya. Akan tetapi, budaya juga memainkan peranan penting terhadap bagaimana pembentukan kedekatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kedekatan remaja dan ibu yang berada di Aceh. Responden pada penelitian ini yaitu 33 remaja dengan rentang usia 12-17 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 komponen besar yang paling penting yang terdapat dalam hubungan remaja dan ibu, yaitu yang pertama, adanya peranan yang sangat penting antara ibu dengan anaknya, yaitu sebanyak 94%. Yang kedua, adanya kebutuhan yang sangat penting pada ibu sebesar 94%. Yang ketiga, adanya kebutuhan afeksi saat ibu kesusahan sebesar 94%. Yang keempat, sering menghabiskan waktu bersama ibu sebesar 77%. Dan yang kelima, adanya afeksi untuk membantu ibu saat ibu sakit sebesar 73%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan afeksi dan peran ibu yang sangat penting yang lebih dominan dalam hubungan antara remaja dan ibunya. Selanjutnya ada latar belakang dari penelitian ini, yaitu remaja merupakan masa di mana setiap individu membutuhkan dukungan dan perhatian lebih dari orang sekitar guna membantu remaja untuk menghadapi tugas dan perkembangannya. Orang sekitar yang paling berperan yaitu orang tua, terutama ibu. Dalam kedekatan orang tua dan anak, diketahui bahwa ibu memiliki peluang untuk menciptakan kedekatan dengan remaja lebih intens dibandingkan ayah. Peran dan sosok ibu di negara timur yang berbudaya kolektif, khususnya pada budaya Melayu, cenderung lebih ditekankan untuk menciptakan lingkungan yang dekat. Individu tidak selalu dituntut untuk mandiri dan otonom. Lebih tepatnya, terdapat penekanan mengenai hubungan ketergantungan. Berbeda dengan budaya Barat yang bersifat individualis, menekankan keunikan individu, keterpisahan, keabstrakan identitas, yang menyatakan bahwa individu yang berada di negara Barat itu bersifat unik. Selanjutnya ada tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan mengungkap kualitas hubungan remaja dan ibu, khususnya remaja yang berada di Provinsi Aceh. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini yang pertama ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam bidang psikologi indigenous maupun psikologi budaya dan lainnya, terutama dapat memberikan pemahaman kepada orang tua dalam membangun kedekatan yang baik antara ibu dan anak. Selain itu diharapkan dapat menambah ranah keilmuan dan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu memberikan pemahaman kepada orang tua, ibu dan ayah, remaja, dan bagi pihak yang berwenang agar bisa membangun kedekatan yang baik dengan anak-anaknya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkina, saya akan melanjutkan presentasi dari teman kelompok saya. Selanjutnya ada metode penelitian. Jadi penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan indigenous open-ended question. Pengukuran yang dipakai yaitu dengan cara memberikan kuesioner pada subjek yang berjumlah 33 orang, yaitu remaja dengan rentan usia 12-17 tahun.
Selanjutnya ada lokasi penelitian. Jadi penelitian ini dilaksanakan di masing-masing kota peneliti dengan cara membagikan form online dalam bentuk Google Form kepada responden penelitian. Jadi peneliti di sini membagikan atau menyebarkan link Google Form kepada responden melalui WhatsApp atau IG dan sosmed lainnya. Kemudian ada teknik analisis data. Jadi teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan teknik analisis isi. Teknik analisis isi sendiri menurut Moleong pada tahun 2014 adalah digunakan untuk menarik kesimpulan dengan menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Data hasil dari kuesioner dalam penelitian ini dimasukkan dalam program Excel dan tahap selanjutnya adalah mempresentasikan jumlah jawaban responden. Selanjutnya ada landasan teori. Jadi kedekatan orang tua dan anak itu terbentuk melalui kebersamaan berbagi cerita atau keterbukaan yang menyatakan ibu menunjukkan komunikasi yang lebih baik dengan anak dibandingkan dengan ayah. Itu adalah menurut Barnes dan Olson tahun 1985 dalam Lestari tahun 2013. Dan studi lebih lanjut juga dilakukan oleh Park dan Han dalam Park dan Kim pada tahun 2006. Ketika remaja ditanya alasan mengapa mereka dekat dengan ibu, mereka menjawab dikarenakan ibu adalah figur yang mengerti sebanyak 27%, nyaman sebanyak 22%, dan kekerabatan sebanyak 17% dan sisanya disebabkan oleh faktor lain. Selanjutnya ada persentase responden berdasarkan gender. Jadi dalam penelitian ini kami jumlah respondennya adalah sebanyak 33 siswa SMA. Laki-laki sebanyak 12% dan perempuan sebanyak 88%. Jadi dalam penelitian ini yaitu jumlah responden perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Selanjutnya ada hasil penelitian pengukuran skala. Jadi item pertanyaan yang kami miliki dalam penelitian ini yaitu sebanyak 17 item skala. Dan kami mendapatkan persentase sebagai berikut. Yang pertama itu ada persentase kedekatan dengan ibu sebanyak 66% yaitu sangat dekat, 31% dekat, dan 3% tidak dekat. Kemudian ada persentase pengertian ibu sebanyak 70% sangat mengerti dan sebanyak 30% kurang mengerti. Kemudian ada persentase peran ibu sebanyak 94% sangat penting dan 6% sebagai teman. Selanjutnya ada persentase menghabiskan waktu dengan ibu sebanyak 77% sering dan sebanyak 23% tidak sering. Selanjutnya ada persentase yang membuat dekat dengan ibu. Yang pertama adalah ibu adalah sosok yang pendengar yang baik, yaitu sebanyak 24%. Kemudian ada penyayang sebanyak 66%. Dan 10% itu adalah hubungan darah. Kemudian ada persentase menghabiskan waktu bersama ibu sebanyak 39% itu sangat sering, sering sebanyak 49% dan tidak sering sebanyak 12%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Lontari. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang sebelumnya, yaitu selanjutnya presentasi perilaku anak ketika ibu membutuhkannya. Sebanyak 55% membantunya, 33% menurutinya, dan 12% selalu ada. Selanjutnya yaitu ada presentasi rasa hormat pada ibu, yaitu sebanyak 58% menghormatinya, 39% sangat menghormati, dan 3% perhatian. Selanjutnya yaitu ada persentase bentuk rasa hormat yang ditunjukkan, yaitu sebanyak 67% mematuhinya, 24% membantunya, dan 9% sopan santun.
Selanjutnya ada persentase kepentingan ibu dalam hidup, yaitu sebanyak 94% sangat penting, 3% penting, dan 3% sangat tidak penting. Selanjutnya ada persentase orang yang paling berharga, yaitu sebanyak 67% ibu dan ayah, 20% ibu, 10% keluarga, dan 3% adalah nenek. Selanjutnya yaitu persentase dukungan ibu untuk anak, yaitu sebanyak 64% mendukung, 36% kurang mendukung. Selanjutnya yaitu ada persentase tanggapan jika ibu tidak mendukung anak, yaitu sebanyak 61% mengoreksi dan introspeksi diri, 30% sedih dan kecewa, dan 9% kesal. Selanjutnya ada persentase jika ibu dalam keadaan susah, yaitu sebanyak 94% membantu, 3% mendukung, dan 3% sedih. Selanjutnya ada persentase kemiripan dengan ibu, yaitu sebanyak 67% mirip dan 33% tidak mirip. Selanjutnya ada persentase yang dirasakan jika ibu sedang sakit, yaitu sebanyak 73% sedih, 24% khawatir, 3% membantu. Selanjutnya yaitu ada persentase ibu adalah sosok yang kuat. Sebanyak 58% sangat kuat dan 42% kuat. Yaitu di sini ada diskusi hasil penelitian. Hasil penelitian sebelumnya. Hasil analisis data menunjukkan bahwa sebagian besar partisipan 96,8% merasa sangat dekat dengan ibu. Ditemukan perbedaan alasan kedekatan dengan ibu antara laki-laki dan perempuan pada faktor ikatan emosional, bahwa perempuan lebih dekat dengan ibu dikarenakan keterbukaan, sedangkan laki-laki karena adanya afeksi positif yang didapatkan dari ibu. Terdapat 6 faktor yang menjadi alasan kedekatan dengan ibu, yaitu ada ikatan emosional 73,6% dari seluruh partisipan, peran ibu yaitu 11,2%, respect yaitu 5,8%, dukungan 3,4%, pertalian darah yaitu 3,2%, dan ibu sebagai figur yaitu 2,8%. Hasil penelitian ini berimplikasi pada program pemberdayaan keluarga, khususnya pada bagaimana ibu mempraktekkan pengasuhan yang positif untuk membangun kedekatan dengan anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya yaitu ada hasil penelitian lanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan tentang kualitas hubungan remaja dan ibu ditinjau pada pendekatan indigenous psychology yang diukur menggunakan 6 kategori dari aspek ikatan emosional, peran ibu, respek, dukungan, pertalian darah, dan figur. Terdapat hubungan yang sangat baik kedekatan remaja dengan ibunya dan memiliki kelekatan yang sangat erat dengan ibu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya peran ibu, ikatan emosional, respek, dan figur sangat erat dalam hubungan antara remaja dan ibu. Kesimpulannya yaitu penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fernando dan Elvida tentang kedekatan remaja pada ibu dengan kedekatan indigenous psikologi, yakni sama-sama meneliti tentang kedekatan remaja dengan ibu dan menggunakan subjek yang sama yaitu remaja. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah subjek yang diteliti dan lokasi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 33 remaja yang berada di Provinsi Aceh, sedangkan pada penelitian sebelumnya subjek berjumlah 686 yang berada di Provinsi Riau. Penelitian sebelumnya bertujuan untuk melihat kedekatan anak dan remaja dalam konteks budaya kolektif yang ada di Indonesia, khususnya yang berlatar belakang budaya Melayu di Provinsi Riau. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa
dekat remaja dengan ibu. Alasan apa saja yang menyebabkan remaja dekat dengan ibu, serta apakah ada perbedaan yang menyebabkan remaja laki-laki dan perempuan dekat dengan ibu mereka di Provinsi Riau. Sedangkan pada penelitian ini hanya melihat kedekatan dengan ibu di Provinsi Aceh. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.